Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu guru serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita anjurkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat syukur sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Berdiri saya di sini akan menyampaikan tentang sebuah puasa. Ya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, ada yang tahu apa itu puasa? Tidak. Ayo. Puasa adalah salah satu bentuk pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan melatih rohaniah dan jasmaniah. Puasa dapat menyucikan dan membebaskan seseorang dari belenggu nafsu serta kekuasaan syahwati untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang sempurna atau insan kamil. Yang telah diterjemahkan di surat Al-Baqarah ayat yaitu 185, yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas seorang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekian dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan dan insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati ini dalam acara pesantren kilat. Dan tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni adilul Islam. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang penghargaan Allah terhadap manusia yang imannya baik. Untuk mendapatkan penghargaan Allah atas perbuatan baik yang kita lakukan adalah tetap berada di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan tetap berada di jalan Allah? Yang dimaksud dengan tetap di jalan Allah adalah berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bila kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Begitupun sebaliknya. Berbuat baik juga tidak memandang siapakah orang itu. Siapapun itu tidak terkecuali anak-anak maupun orang tua, orang yang kaya maupun orang yang kurang mampu. Seperti yang ada di surat Al-Lail ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta, yang artinya sungguh usahamu beraneka ragam. Jadi tidak ada alasan bagi semua orang untuk berbuat baik semasa hidupnya, bagaimanapun caranya supaya mendapatkan pahala yang terbaik di surga. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang membuat teman-teman tersinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad.
antara beliaulah kita dapat menuju dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Baik, pada pertemuan kali ini izinkan saya Edi Novalita dari kelas 8C akan menyampaikan dakwah yang berjudul pentingnya sholat 5 waktu. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim pada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan juga isya. Waktu sholat sangat wajib untuk dilakukan karena sholat ini termasuk dalam ibadah wajib. Maka kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Orang yang meninggalkan sholat akan dianggap meruntuhkan tiang agama, karena pada dasarnya agama adalah tiang kokoh berdirinya keimanan seseorang. Coba deh kalau bayangin rumah yang nggak ada fondasinya bisa berdiri tegak nggak? Nah, begitu juga dengan sholat. Adapun ayat yang berkaitan dengan sholat ini yaitu surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran surah Al-Maun ayat 4-5. Ada berbagai macam manfaat sholat, yaitu pertama bisa mendekatkan diri dengan Allah, membuat diri kita, membuat hati akan merasa tenang, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah, dan dilancarkan rezekinya. Sholatlah atas kemauanmu sendiri dan janganlah sholat karena kamu disuruh oleh orang lain. Jadi usahakan yang dimanapun kita harus sholat. Tidak ada alasan seseorang meninggalkan sholat. Tapi ada beberapa juga alasan yang bisa menjadikan orang ini dapat meninggalkan sholat. Yang pertama bagi perempuan. Perempuan kan bisa haid. Jadi perempuan yang sedang haid tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat karena mereka sedang berada dalam kondisi yang tidak suci. Dan apabila musafir, kita juga dianjurkan untuk sholat, dan apabila terjebak kemacetan, kita harus tetap sholat dengan mencari arah kiblat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Tetap puji syukur atas sifat Allah yang diberikan kepada kita hingga kita bisa ada di ruangan ini. Di sini saya akan berceramah yang bertema tentang berbohong. Berbohong merupakan salah satu sifat orang-orang munafik yang mana hal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Berbohong juga merupakan salah satu alat tercela yang paling dibenci. Hadis riwayat Abu Daud yaitu adalah Rasulullah SAW, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan mengiringi kepada keburukan dan keburukan akan mengiringi kepada neraka. Azab berbohong adalah baginya sisa kubur yang menimpa seseorang yang suka berbohong. Pernyataan Nabi Muhammad SAW tersebut menunjukkan bahwa berbohong adalah termasuk dosa-dosa yang besar. Ada yang tahu dampak dari berbohong? Dampak negatif dari berbohong yaitu menjadi kebiasaan buruk. 2. Tidak dipercayai oleh orang lain. 3. Selalu merasa cemas. 4. Akan timbul masalah baru. 5. Kehilangan sesuatu yang berharga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman pada kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama di sini saya akan berceramah tentang berbaik sangka. Berbaik sangka disebut juga dengan husnuzon. Husnuzon adalah berpikir positif terhadap segala sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan seseorang. Husnuzon juga perbuatan terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan kata dari husnuzon adalah seuzon. Seuzon yaitu berpikir
berpikir negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dan yang dilakukan orang lain. Adapun macam-macam berbaik sangka, yaitu yang pertama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbaik sangka kepada diri sendiri, yang ketiga berbaik sangka kepada orang lain atau sesama. Di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 12 dijelaskan tentang menjauhi prasangka buruk dan tidak mencari kesalahan orang lain. Adapun hikmah berbaik sangka yaitu yang pertama hidup menjadi tenang dan tentram, yang kedua terhindar dari rasa curiga kepada siapapun, yang ketiga berpikir positif terhadap segala hal yang terjadi. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.